Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahnim Sari Ayu dengan NIM 837 77502 dengan mata kuliah Keterampilan Seni dan Musik, dan dosen pengampu saya Bu Ketut Sri Gangga Dewi SSN. Halo Bu Ketut. Saya kembali lagi dengan tanggapan tugas tutorial 2 yang saya diminta untuk menjelaskan elemen-elemen dasar tari, fungsi tari anak usia dini, gerak tari dan kreativitas tari anak usia dini dan kecerdasan. Oke, kita langsung ke poin yang pertama, elemen-elemen dasar tari. Elemen-elemen dasar tari kita ketahui bahwa ada tenaga, ada ruang, dan ada waktu. Tenaga atau energi dan gerak tidak bisa dipisahkan. Setiap gerakan kita memerlukan tenaga, dan tenaga merupakan kekuatan yang mendorong gerak karena adanya variasi gerak yang menggunakan tenaga berat atau ringan, kuat atau lemahnya. Kemudian tenaga berat, gimana sih contohnya? Tenaga berat itu contohnya seperti misalkan kita mengangkat tangan, mendorong ke depan. Nah, kemudian kalau tenaga ringan gimana? Gerakan-gerakan kecil yang bisa kita lakukan, misalkan bertepuk tangan dan lain-lain. Kemudian penggunaan gerakan tari dalam tari meliputi beberapa aspek. Yang pertama, intensitas dalam hal ini yang berkaitan dengan sedikit atau tidaknya penggunaan tenaga. Yang kedua, aksen atau tekanan. Dalam hal ini, apabila perubahan penggunaan tenaga dilakukan secara tiba-tiba, misalkan semakin cepat ritme atau lagu yang mengiringi sebuah tari, maka semakin cepat gerakannya. Kemudian tiga, kualitas. Kualitas ini merupakan efek yang diakibatkan oleh cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Misalnya gerakan mengayun, gerakan lamban, gerakan bergetar atau perkusi. Kemudian yang kedua, ada gerakan spasi atau bukan gerakannya tapi ruang. Unsur yang kedua itu adalah ruang. Ruang merupakan unsur pokok lain yang menentukan terwujudnya gerak ruang, tempat bergerak, dan dalam pengertian harfiahnya adalah panggung pentas tempat menari, baik panggung tertutup atau terbuka. Nah, spasi atau ruang ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada yang diciptakan oleh penari itu sendiri. Yang kedua, ruang pentas. Ruang pentas, ya, yang pertama maksudnya adalah ruang yang diciptakan penari, contohnya seperti menirukan burung terbang di udara. Misalkan ini adalah sebatas tangannya, kakinya, kepalanya. Ini adalah ruang yang diciptakan oleh penari itu sendiri. Kemudian yang kedua, ruang pentas. Yang ini berkaitan dengan panggung dan tata letak. Baik itu entah itu dekorasinya, warna panggung, warna backgroundnya, kemudian tata letak hiasan-hiasannya, itu adalah ruang pentas. Nah, dalam hal ini juga termasuk kostumnya. Kemudian yang ketiga, waktu atau time. Pengertian waktu dalam tari adalah waktu yang dilakukan oleh penari melakukan gerak. Waktu merupakan elemen yang membentuk gerak tari selain tenaga, dan ruang yang merupakan unsur pembentuk gerak tari yang tidak dapat dipisahkan. Oke, kalau tidak ada waktu, kemungkinan besar tidak akan terjadi gerak dan tari. Nah, waktu adalah unsur utama dalam sebuah tari. Walaupun ada gerakan, walaupun ada tenaga, tapi kalau tidak ada waktu, tidak mungkin gerak tari akan terjadi. Termasuk di dalamnya itu adalah gerak cepat atau lambatnya suatu gerakan. Kemudian ketukan atau ritme dalam melakukan sebuah gerak. Dan yang terakhir adalah durasi. Durasi itu akan kita ketahui setelah tarian itu selesai. Nah, contohnya seperti apa? Ketika kita membawakan tari kupu-kupu, maka unsur tempo, ritme, dan durasi akan terlihat sangat jelas. Oke, selanjutnya yakni fungsi dari tari anak usia dini. Dari bacaan yang saya baca, modul Keterampilan Seni dan Musik pada halaman 6.20, pada halaman 6.18
ada fungsi-fungsi yang kita sebenarnya sudah kita lakukan di sekolah, tapi untuk meyakinkan diri kita, kita harus baca ini, kita harus lebih mendalami lagi maknanya. Yang pertama, fungsi tari sebagai sarana upacara ritual. Oke, di sini banyak sekali budaya-budaya di Indonesia yang menggunakan tari sebagai sarana upacara ritual. Contohnya di Bali banyak sekali tari-tari yang memiliki makna dalam menjalankan upacara ritual. Kemudian yang kedua, fungsi tari sebagai hiburan. Oh, ini banyak sekali. Termasuk kita juga di sekolah setiap tahun mengadakan acara pentas. Ini adalah selain sebagai hiburan juga sebagai edukasi. Kemudian tari sebagai tontonan. Sebagai tontonan ini banyak sekali kita jumpa ya. Bukan hanya tari sebenarnya. Kalau saya rasa senam itu juga termasuk tari. Kenapa? Karena dia menggunakan musik, kan ruang, tenaga, dan waktu. Dan kemudian itu saja. Kemudian gerak tari dan kreativitas anak. Kreativitas anak jelas akan terlihat ketika musik yang dinyanyikan atau musik yang mengiringi tari akan terlihat. Contohnya seperti ketika kita mengiringi dia dengan musik yang ritme cepat, maka gerakan anak akan semakin cepat. Kemudian tari anak usia dini dan kecerdasan. Kemudian yang terakhir, tari anak usia dini dan kecerdasan. Saya rasa kalau tari merupakan gerak atau suatu aktivitas yang sangat bisa mengembangkan kecerdasan anak, kecerdasan kognitifnya. Dia bisa berpikir gimana ketika dia menari, dia lincah. Dia akan hafal dengan sendirinya gerakan-gerakannya karena perkembangan kognitifnya sudah ada. Yang kedua, fisik motorik anak. Fisik motorik itu motorik halus atau motorik kasar. Motorik halus contohnya seperti apa? Contohnya seperti menggenggam, mengayun, mencangkul. Itu adalah motorik. Itu termasuk juga motorik kasar karena semua badannya bergerak. Yang kemudian kecerdasan interpersonal. Misalnya kecerdasan anak itu kinestetik dalam bergerak itu sangat bisa dipakai, akan terlihat gitu, akan tadi kecerdasan interpersonal, kinestetik, gerakannya akan lentur, tubuh anak itu akan lentur. Kemudian selain itu kognitif tadi itu apa? Kognitif, interpersonal, psikomotorik, dan emosional. Nah, kalau berhubungan dengan emosional, makna nyanyian yang ada di dalam lagu atau tari tersebut, anak akan istilahnya sekarang baper ya. Semakin lamban gerakan anak, semakin milu, dia akan terbawa emosional. Kemudian semakin seperti tadi, gerakannya semakin lincah, musiknya semakin tinggi, maka gerakannya akan semakin lancar. Itu saja video saya. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan dinilai sebagaimana mestinya, karena saya banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam.